Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menukilkan anna katsiran minas sahabati, bahwasanya banyak dari para sahabat itu kanu yaqra'una. Nah, karena yaf'alu itu kaidahnya berarti menunjukkan senantiasa atau sering. Berarti kanu, mereka para sahabat dahulu, yaqra'una, mereka biasa membaca, yakni membaca Al-Qur'an minal mushaf, dari mushaf. Ini banyak dilakukan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Wa yakrahuna, dan banyak dari para sahabat itu mereka tidak menyukai ayyakhruja yaumun walam yanzuru fil mushafi. Bacanya seperti itu. Wa yakrahuna, dan banyak para sahabat itu tidak menyukai ayyakhruja, seandainya keluar, berlalu, yakhruja yamurra, berlalu, yaumun, satu hari, walam yanduru, sementara kondisinya mereka tidak melihat fil muskafi, ke dalam muskaf. Banyak para sahabat tidak menyukai yang demikian ini, berlalu suatu hari sementara di hari itu tidak melihat muskaf sama sekali. Ini suatu hal yang tidak disukai oleh banyak para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Intaha. Di sini penukilan dari musannif rahimahullah taala terhadap kalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di awal sudah kita singgung sekilas masalah ini, ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Mungkin bisa kita katakan secara umum pendapatnya jumhur, pendapatnya mayoritas para ulama, ini apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tadi, bahwasanya membaca mushaf atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran dari hafalan. Ini pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain, termasuk yang utama di kalangan ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajmain. Di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala, pembesar ulama Syafi'iyah yang hidupnya yakni sebelum Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hampir bareng tapi masih lebih dahuluan, yaitu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala. Beliau yang digelari dengan gelar Sultanul Ulama, ya, Sultanul Ulama itu Al-Aiz bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat beliau kebalikan dari pendapatnya jumhur. Kalau Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala berpendapat lebih utama membaca Al-Quran dari hafalan, karena bisa lebih khusyuk dan bisa lebih tadabbur, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Lalu pendapat yang ketiga, pendapat pribadi dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu diperinci, itu diperinci. Pendapat ini beliau sebutkan dalam kitab At-Tibyan, kemudian juga dalam kitab Al-Adhkar, ya. Itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau memperinci dalam masalah ini. Perincian yang pertama, ya, perincian yang pertama, kalau dari sisi khusyuk dan tadabburnya itu imbang antara melihat mushaf dan dari hafalan. Kalau khusyuk dan tadabburnya imbang antara membaca Al-Quran dengan mushaf dibandingkan membaca Al-Quran dari hafalan, kok sama imbang dari sisi kekhusyuan dan tadabburnya, maka lebih utama membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ini perincian yang pertama dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ana ulangi, kalau dari sisi kekhusyuan dan dari sisi tadabburnya imbang antara dua metode tadi, antara bin nazar dan bil ghaib, kok sama dari sisi khusyuk dan tadabburnya, maka lebih utama bin nazar, lebih utama dengan melihat mushaf. Perincian yang kedua, ya, perincian yang kedua, kalau dengan
hafalan itu kok ternyata tadabbur dan khusyuknya itu lebih kuat, ya. Kalau lebih kuat khusyuk dan tadabburnya jika dia membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka lebih utama membaca dari hafalan, yang lebih utama membaca dari hafalan. Ini perincian dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan dua perincian tersebut, ya, dengan dua perincian tersebut. Ana ulangi perincian dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau tadabburnya dan khusyuknya imbang antara dua metode ini, antara metode bin nadhar melihat ke mushaf dengan metode bil ghaib dengan hafalan, kok ternyata tadabbur dan khusyuknya imbang, maka lebih utama dengan melihat ke mushaf. Kenapa? Karena dengan melihat ke mushaf berarti ada terkumpul dua ibadah, ibadahnya lisan membaca Al-Quran, ibadahnya mata melihat mushaf. Ditambah lagi kalau mushafnya dipegang dengan tangan, berarti apa? Tangannya juga ibadah memegang mushaf, ya. Lisannya mengucapkan, matanya melihat ke mushaf, tangannya megang mushaf. Ini lebih lagi, berarti tambah lagi yang ibadah, yang ikut ibadah lebih banyak lagi, kan begitu. Tapi perincian yang kedua, kalau lebih khusyuk dan bisa lebih tadabbur ketika yakni bil ghaib dengan hafalan, maka berarti lebih utama dengan hafalan. Berarti di sini apa? Bisa kita fokuskan, yakni kriteria yang paling diperhatikan itu masalah khusyuk dan tadabbur. Khusyuk dan tadabbur. Nah, kalau lebih khusyuk dengan melihat, berarti jelas lebih melihat itu lebih kuat. Kalau lebih khusyuk dengan yakni apa? Dengan hafalan, berarti lebih utama dengan hafalan. Kalau imbang khusyuknya antara bin nazar dengan bil ghaib, maka dengan nazar, dengan melihat itu lebih utama karena ada sisi keutamaan yang lainnya. Bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi juga melihat dengan pandangan mata dan juga mencerna dengan hati dan seterusnya. Nah, ini maka itu lebih utama. Ini tiga pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau ana pribadi ya condong kepada perincian dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang kita sebutkan terakhir tadi, ya. Dan ini belum melihat kepada variabel atau faktor-faktor yang lainnya, misalkan masalah ria atau lebih ikhlas, itu nanti faktor lain yang perlu untuk dipertimbangkan. Jadi masing-masing orang bisa jadi akan berbeda-beda mana yang lebih utama bagi dia. Si A mungkin yang lebih utama dengan melihat ke mushaf, karena dengan melihat ke mushaf dia apa? Dari sisi anggota yang dipakai untuk beribadah, lisan membaca, mata melihat, tangan memegang, kemudian mungkin dia bisa lebih khusyuk, bisa lebih tadabbur dengan membaca itu, nah ini. Atau dia bisa lebih ikhlas dengan membaca, nah, maka berarti bagi dia lebih utama dengan melihat mushaf. Tapi mungkin orang lainnya punya keadaan yang berbeda. Kalau dia dari hafalan itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih ikhlas, bisa lebih tadabbur, ya berarti lebih utama bagi orang ini yakni membaca dari hafalannya, Tapi bagi seorang penuntut ilmu ya tentu lebih utama yakni menggabungkan di antara keduanya. Dia punya hafalan, maka hafalannya itu bisa dimurojah dengan melihat, kemudian dibagi waktu yang lain murojah dengan hafalannya, ya bil ghaib maupun bin nadhar itu dijalankan ke kedua-duanya. Tapi mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum memakai celana yang kepanjangan saat sholat tapi kita gulung sedikit? Berarti kaitannya memakai pakaian sehingga isbal gitu ya, memakai pakaian yang isbal. Arti di sini kita pahami isbal yakni sampai menutupi mata kaki atau bahkan lebih, sementara kondisinya sedang sholat, ya, dilakukan itu di dalam sholat. Kemudian surah yang lain ditekuk
ditekuk supaya tidak isbal, dan ini dilakukan di dalam sholat. Maka ini ada beberapa keadaan. Ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dan ini jelas yang paling utama, ya ini apa? Dipotong. Ya, dipotong, dijahitkan supaya apa? Supaya tidak isbal pakaiannya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, karena isbal itu menurut pendapat yang rajih, ya, isbal itu adalah suatu perbuatan yang masuk kategori, yakni dosa besar, masuk kategori dosa besar. Karena sekedar isbal saja apa? Masfal minal ka'bain wal izar fa finnar, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, apa yang di bawah dua mata kaki dari izar, dari kain sarung itu adalah diancam dengan api neraka. Nah, menunjukkan perkaranya adalah haram, dan haramnya bukan dosa biasa tapi termasuk dosa besar karena diancam dengan api neraka. Maka kondisi yang paling ideal itu pakaiannya yang kepanjangan itu dipotong. Yang kepanjangan baik itu sarung ataupun sarung bisa dinaikkan, ya. Kalau celana mungkin bisa dipotong kemudian dirapikan, ya, dijahit yang rapi, ya, supaya di atas mata kaki. Atau kalau jubah juga demikian, diperbaiki di tukang jahit supaya di atas mata kaki. Ini bagi laki-laki demikian, ini yang paling ideal sehingga aman dari dosa tersebut dan juga keluar dari khilaf para ulama rahmatullahi alaihim, aman. Kondisi yang kedua, celananya isbal tapi ketika masuk di sholat kemudian dilipat. Ini dilipat. Nah, di sini ini tabrakan di antara dua hal yang terlarang. Yang terlarang yang pertama yaitu apa? Isbal itu terlarang. Kemudian yang terlarang kedua, kaftus tsaub. Yakni apa? Melipat pakaian. Melipat pakaian di dalam sholat itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya terlarang. Jadi kalau dibiarkan isbal terlarang, nah, apalagi dalam sholat gitu kan. Tapi kalau dia lipat juga terlarang, dan larangannya khusus di dalam sholat. Melipat baju ada larangan khusus dalam sholat dari melipat baju. Kalau di luar sholat tidak ada masalah, ya. Di luar sholat tidak masalah melipat baju. Tapi kalau di dalam sholat ini suatu hal yang terlarang. Seperti dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tadi kita katakan yang paling aman dipotong sehingga lepas dari isbal dan lepas dari melipat pakaian. Lipat pakaian ini termasuk baju juga, ya, lengan baju, kemudian celana, itu melipat termasuk hal yang terlarang. Akan tetapi kondisi yang kedua ini masih lebih mending dibandingkan kondisi yang ketiga. Karena apa? Yang ketiga nanti, kalau kondisi yang ketiga yakni sholat dengan isbal. Sholat dengan isbal tanpa dilipat. Kenapa yang kedua masih lebih ringan? Karena yang kedua itu larangan biasa, maksudnya haram. Tapi kalau isbal itu termasuk kategori dosa besar, masuk kategori dosa besar. Jadi yang kedua ini sudah terlarang, melipat itu terlarang. Tapi mendingan dilipat dibandingkan isbal, begitu. Dibanding kondisi yang ketiga yaitu isbal itu lebih parah, lebih parah. Nah, kalau di antara ulama rahmatullahi ajmain, apakah sholatnya batal ataukah tidak? Sholatnya sah, ya, sholat, tapi berdosa karena perbuatan tersebut. Nah, larangan isbal ini termasuk amrun kharij, di luar perkara sholat. Larangannya di luar perkara sholat, sehingga ini yang rajih, yakni dosa karena isbal tapi tidak menyebabkan sholatnya batal, ya, tidak menyebabkan sholatnya batal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum pakai celana ketat tapi tidak isbal? Ini ada beberapa kondisi, ya, berarti. Pertama apa? Pertama ketat tapi isbal, itu yang paling parah, ya. Sudah ketat kemudian isbal. Kemudian yang kedua, ya, ini isbal tapi tidak ketat. Kemudian yang ketiga, ya, ini tidak ketat tapi tidak isbal tapi ketat. Kemudian yang keempat, yang paling bagus, tidak isbal ya tidak ketat, ya, tidak isbal dan juga tidak ketat.
Karena masing-masing antara yakni isbal dan ketat ini perlu dilihat. Kalau isbal jelas perkara yang haram, ya, perkara yang haram, bahkan yang rajih haram baik dengan niatan untuk sombong maupun tidak sombong. Asalnya isbal itu adalah haram, itu yang rajih dari pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sementara pakaian ketat, ya, pakaian ketat ini jadi permasalahan karena apa? Karena menampakkan bentuk tubuh yang itu merupakan aurat, tapi tidak sampai menampakkan aurat, itu berbeda. Kalau nampak auratnya, pakaian yang tipis sampai nampak auratnya, atau pakaiannya panjang tapi di sana sini ya ini banyak lubang-lubangnya, sobeknya, ya mungkin barusan jatuh dari kendaraan, ya sobek di sini, sobek di sini, kok masih dipakai kan gitu. Ya, ini. Nah, kalau sampai nampak auratnya maka lebih berat. Kalau nggak nampak auratnya, nggak nampak kulitnya maksudnya, tapi apa? Tapi membentuk karena ketat, ya, maka ini suatu hal yang hendaknya dihindari. Ya, sebenarnya dihindari, tapi tidak sampai level parahnya dibandingkan kalau sampai nampak auratnya. Ya. Itu hukumnya. Ya. Sebaiknya dihindari. Ya. Perkara ketat ini karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, atau dengan istilah lain hal-hal yang diinginkan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sah sholat seseorang yang mana dia memakai sajadah dan dahinya tidak menempel tanah? Ya. Jadi kita semuanya sholatnya tidak menempel tanah. Nempel apa? Nempel keramik kan? Sholat kita nempel keramik, tidak nempel tanah. Sholatnya sah. Ya, sholat dengan sajadah ataupun yang lainnya itu sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Cuma masalah sajadah yang perlu diperhatikan, ya ini apa? Ya ini apakah mengganggu kekhusyuan sholat ataukah tidak? Ya. Kalau sajadahnya itu putih tanpa motif apapun nggak ada masalah. Tapi kalau sajadahnya nanti ada gambar-gambarnya, ya, ada macam-macamnya, ya, apalagi di gambar Ka'bahnya, itu dipermasalahkan oleh sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain, karena nanti tempat pijakan apa begitu kan. Baik. Itu sisi yang. Tapi kalau masalah sahnya ya sah, sholatnya sah. Dan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kelirunya karena keterbatasan ilmana, semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.